إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dan terus melimpahkan rahmat dan karunia, kenikmatan yang begitu besar, keislaman, keimanan kita, kesehatan, sampai kesempatan sehingga kita masih diberinya kesempatan untuk hadir dan melaksanakan kegiatan ibadah salat subuh ini dan insyaallah kegiatan ibadah lainnya berikutnya dalam mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terus kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemersatu umat, sebagai tauladan dari umat manusia dalam mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah Masjid Dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada subuh ini Al-Ustaz yang akan memberikan kajian kepada kita bersama yaitu Al-Ustaz Azrai MA. Alhamdulillah beliau telah hadir di hadapan kita semua. Sebelumnya marilah kita buka kajian ilmu kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah masih terus memberikan kesempatan kepada kita semua. Selagi kita masih bernafas, selagi jantung kita masih berdetak, tak lain dan tak bukan Ibu dan Bapak, ini adalah kesempatan dari Allah untuk kita terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan, yang membuat orang meninggal di dalam kematiannya dan membuat orang tidak meninggal di dalam tidurnya. Jadi tidur kita itu yang barusan kita lalui itu ternyata mirip-mirip dengan kematian. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Lalu Allah pun memegang arwah tadi, menangkap, menarik nyawa orang tadi, dan ada yang Allah lepaskan. Nah, kita ini termasuk yang dilepaskan oleh Allah sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi Bapak dan Ibu Allah, begitu kita masih diberikan kesempatan dilepaskan nyawa kita, masih kita hidup, marilah kita gunakan, kita fungsikan untuk selalu mendekatkan diri, mencari modal-modal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bersalawat kepada panutan kita yang terus membimbing kita, memberikan tauladan sehingga kita pun keluar dari zona primitif. Jahiliyah itu primitif Bapak dan Ibu. Begitu kita ikuti Rasulullah, maka kita pun keluar dari zona primitif menuju
biasa dengan lautan ilmu ini. Semua dilakukan oleh Rasulullah, dan bila kita ikuti maka akan mencerdaskan kita, membuatkan kita, menjadikan kita orang-orang yang memiliki nilai. Sebelumnya tak ada nilai. Itulah saking primitifnya keadaan. Bahkan kaum wanita apalagi tak ada nilainya. Ketika meninggal seseorang, wanita pendapatan warisannya nol. Bahkan sang ibu pun bukannya memperoleh warisan, tetapi diperebutkan oleh anaknya. Bukan untuk diasuh, tetapi untuk menjadi warisan. Ibu pun menjadi warisan. Itu saking jahiliyahnya dulu. Dapat anak perempuan dikubur, wa'dul banat, dan seterusnya. Bila kita tinggalkan petunjuk Rasulullah, maka siap-siaplah, berarti kita sedang menuju ke arah jahiliyah kembali. Maka Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, dan insyaallah terus mengkaji semua yang bersumber dari Rasul alaihi salatu wasallam. Bapak Ibu dimuliakan Allah subhanahu. Kita masih di pembahasan yang sama tentang bab taharah, bab suci. Pembahasan yang terus dikaji dari dulu, dan para ulama-ulama pun ini juga dikajinya. Jadi kajian tentang taharah ini janganlah sampai kita anggap kajian yang basi, karena syariat Islam ini tak ada basinya Bapak dan Ibu. Bila kita meremehkan syariat Allah, maka Allah yang akan mengatasinya. Allah langsung yang akan menindaknya. 2019 kita diremehkan, dari dulu itu aja taharah, aja wudu aja pembahasannya. Masuklah 2019 Covid. Nah, semua orang kemana-mana cuci tangan, kemana-mana membersihkan hidungnya. Islam sudah 5 kali sehari minimal. Itu beberapa kali lagi, maka Allah yang akan menindaknya kalau kita meremehkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat Allah ini adalah syariat yang harusnya tak laku dihujat, tak lakang dipanen. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah. Jadi yang membuat manusia ini unggul sampai di titik tertinggi itu adalah Islam. Al-Islamu ya'lu. Islam itu adalah yang tertinggi. Wa la yu'alaihi. Dan tak ada yang lebih tinggi dari Islam. Maka tengok ketika kita berpegang kepada petunjuk Islam, itulah terjadi di masa Rasulullah. Semua kaum muslimin totalitas 100% mereka ikuti apa kata Rasulullah. Maka jadilah Islam tertinggi. Romawi, Persia hancur, negara adidaya. Ibaratkan sekarang Amerika dan Rusia hancur di bawah Islam, habis. Mulailah setelah itu, Islam tadi mulailah ditinggalkan. Bahkan bahasa Arab pun mulai asing. Maka Imam Syafi'i pun mengatakan majahilan nas wa la ikhtalafu illa li tarkihim lisan al-arabi. Tiadalah orang-orang menjadi bodoh, tak tahu terhadap agama ini, kemudian mereka berselisih, kecuali penyebabnya karena mereka meninggalkan bahasa Arab. Wa mailihim lisan Aristoteles, dan mereka lebih suka dengan bahasa Aristoteles. Nah, itu mulai ditinggalkan lisan, mulailah terjadi pecah belah sampai sekarang. Lalu ketika kita ingin mengembalikan eksistensi Islam, maka kita harus kembali ke Islam kita. Walaupun dipandang orang pelajaran mereka. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita unggul tak lain adalah Islam. Bukanlah segala macam peradaban, enggak. Yang membuat kita Islam menjadi kita unggul saja adalah Islam. Jadi kita pun kembali mengkaji pelajaran kita di masa dahulu tentang bab bersuci. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang anwa'un najasat, macam-macam yang najis. Artinya kita akan berbicara tentang hukum. Kalau kita berbicara tentang hukum, maka yang harus kita garis bawahi, hukum itu harus ada dasarnya. Kalau dalam istilah pengacara mungkin namanya legal standing gitu. Kalau istilah administrasi, regulasi namanya. Harus ada dasarnya. Apa legal standingnya? Apa dasarnya? Nah, lalu para ulama pun membuatlah sebuah rumusan. Ketika Allah berfirman, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu untuk
wahai manusia semuanya. Allah telah menciptakan segala sesuatu di dunia ini untuk kalian wahai manusia. Di sini dapat disimpulkan oleh para ulama dan menjadi sebuah rumusan bahwa pada dasarnya semua yang ada di dunia ini adalah untuk kita. Kalau untuk kita berarti hukumnya halal. Maka keluarlah kaidah al-aslu fil asya'i al-ibahah. Pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya halal. Artinya tentu tidak haram, artinya tentu tidak najis. Ada dasarnya. Maka Bapak dan Ibu, lalu kapanlah menjadi haram? Kapanlah menjadi bernajis? Hatta ja'at dalilu ala tahrimnya. Sampailah datang dalil mengharamkannya. Maka ketika kita ingin tahu yang halal dengan yang haram, kuncinya satu saja, adakah dalil yang mengharamkannya atau enggak? Kalau tidak ada, maka itu halal. Maka kalau ingin cari yang halal, jangan cari dalilnya, salahnya. Kita akan cari hukum apel, tidak akan ada di dalam hadis itu apel. Buah bir tidak ada di dalam hadis. Rambutan pula lagi, tambah pula durian, nggak akan ada di dalam hadis. Tidak akan ada. Jadi ketika kita menjumpai segala macam yang ada di dunia ini, kita tengok dalil pengharamannya. Ada nggak? Kalau nggak ada, berarti tidak ada. Kalau ibadah sebalik dari itu. Kalau ibadah itu dicari dalil syariatnya. Kalau tidak ada dalilnya, maka jatuhnya haram. Sebalik dari kebalikannya. Kalau ibadah harus ada dalil. Kalau nggak ada dalil masuk kategori haram. Contohnya apa? Ini sholat subuh kita 2 rakaat. Kita buat 4 rakaat sholat subuh tadi. Ada nggak larangannya itu? Tidak ada. Tapi boleh tidak? Nah, itu melanggar syariat. Maka dalam ibadah itu jangan dicari larangannya, bukan. Tapi dicari adalah dalilnya. Ada nggak dalilnya? Sholat subuh itu 4 rakaat. Tidak ada. Berarti perbuatan yang salah. Jadi kembali kita bahwa pada dasarnya segala sesuatu ini kata para ulama adalah hukumnya halal. Hukumnya adalah mubah sampai datanglah yang mengharamkannya. Nah, jadi nanti kita mungkin akan agak mengulangi kajian kita. Ada yang mungkin agak aneh menurut kita. Jadi tolak ukur halal, suci, najis adalah dalil. Itulah dasar kita. Ustaz, jijik, gimana Ustaz? Jijik tidak termasuk. Tak termasuknya apa? Saya pernah makan roti dari Arab. Ada chef bawa roti tawar. Lalu ada selainya. Jadi cobalah. Terbayang kita selai di toko-toko di tempat kita. Coba. Begitu masuk ke dalam mulut saya, itulah pertama kali dan terakhir. Tidak akan mau saya makan lagi. Bapak-bapak yang sudah umroh mungkin pernah coba itu. Ada umroh haji. Tak bisa. Bahkan yang dalam perut pun semua keluar. Jijik kita terhadap makanan tadi. Apakah menjadi halal, menjadi haram atau najis? Tidak. Karena jijik tidak termasuk ya. Sebaliknya, buahan yang paling enak di tengah-tengah kita, buah durian. Kita kasih ke orang Arab, muntah orang Arab itu. Ada kelompok chef 3 atau 4 orang pergi ke Berstagi ke Karo. Pas mau pulang, sopirnya ini orang kita Indonesia. Nampaknya ada jual durian, dibelinya. Durian tadi taruh dalam mobil. Di dalamnya chef semuanya, Arab semuanya. Ada chef itu dibuka ada kaca mobilnya. Sambil udara dari luar. Apa makanan belinya? Jijik, orang Arab itu jijik. Tapi apakah menjadikan hukumnya najis? Haram. Lalu ada seorang chef saya kenal. Dia beranikan diri, dia berlama di Indonesia, dia beranikan diri. Kenapa orang Arab, orang Indonesia suka kali diambilnya dulu dicobanya dengan tutup hidung. Kita coba, enak, masya Allah. Sampai sekarang saya suka durian, kata Syekh itu. Hijrah Syekh itu. Jadi bapak ibu, jadi masalah jijik, tak enak, tak selera itu tak masuk kategori hukum. Nah, tetapi hukum tadi dasarnya adalah dalil. Ada nggak dalilnya yang mengharamkannya? Kalau tidak ada mengharamkannya berarti masuk kategori suci atau halal. Nah, jadi yang pertama kali bapak dan ibu di sini disampaikan bersama kita di kitab Sahih Fiqh Sunnah. Yang pertama di sini disampaikan tentang yang bernajis itu adalah
insan wa bauluhu, kotorannya manusia dan air kencingnya. Kotoran manusia dan air kencingnya. Rasulullah SAW, ini dasarnya, ada dasarnya. Rasulullah mengatakan, "Idza wati'a ahadukum bi na'lihi al-adha fa inna turaba lahu tahurun." Tuhurun. Apabila kalian menginjak dengan sendal kalian kotoran tadi, maka tanah itulah untuk sendal tadi sebagai pensucinya. Ini maksudnya kita jalan atau kita gesekkan saja, kita gosokkan tadi sendal tadi, itu sudah menjadi suci. Maka di sini juga tentang ibu-ibu yang pakaiannya itu menjulur ke bawah, itu seperti itu. Lalu kita pun mungkin berpikir bagaimana ibu-ibu nanti kalau kena kotoran nanti di tanah itu kan banyak kotorannya. Nah, juga ada dari Nabi alaihissalatu wassalam yang akan mensucikan, membersihkan, mensucikan pakaian kaum wanita tadi adalah yang setelahnya, maksudnya tanah setelahnya itu. Nah poinnya, kenapa Rasulullah suruh bersuci tadi, membersihkan atau mensucikan? Nah itulah artinya najis. Kemudian Bapak dan Ibu, tatkala Rasulullah SAW mencontohkan setiap kali Nabi qada hajat, Nabi selalu melaksanakan yang namanya istinja. Istinja itu bersuci menggunakan air. Kalau menggunakan selain air namanya istijmar. Istijmar namanya itu Ibu Bapak. Pada dasarnya Rasulullah menggunakan istijmar itu kalau nggak ada air, dengan batu. Itu sunnahnya witir, ganjil 3-5. Jadi Rasulullah melaksanakan istijmar kalau tidak ada air, sulit air. Nah, tapi sekarang di masa kita, kalau ke bandara istijmar apa hebatnya? Ke bandara Pak, nggak ada air sekarang, apalagi bandara internasional. Jadi Bapak dan Ibu dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini dalilnya bahwa kotoran manusia itu najis. Kemudian air seninya juga demikian. Dalilnya apa? Yaitu peristiwa seorang Arabian, orang Arab pedalaman, fabala fil masjid, yang dia nggak tahu pada awalnya ini apalah bangunan seperti ini. Lalu dia masuklah ke dalam masjid, maka dia pun buang air, dia kencing dia di sudut masjid. Padahal dalam masjid ini ada Abu Bakar, ada Umar. Wah, kita ada Umar di situ. Diputus gitu kan. Fazadahu nas, orang-orang pun mulai mengerumuni orang Arab ini. Orang Arab pedalaman ini mulai dikerumuni. Orang pun merasa ini apa ini? Ini apa nama istilahnya itu? Pelecehan atau ini penghinaan. Lalu Nabi pun menahan kaum muslimin. Lalu Nabi pun menyuruh kepada kaum muslimin, da'uhu la tazrimu. Jangan kalian ganggu dia, biarkan dia. Begitu selesai, lalu Nabi SAW menyuruh para sahabatnya untuk anyusabba alaihim, untuk menyiramkan ke air seninya tadi, itu air kecil tadi air. Jadi disuruh Nabi untuk disiram. Jadi Bapak dan Ibu, dari hadis ini hadisnya sangat banyak pembahasannya. Dibahas oleh para ulama tentang hadis ini sangat banyak hikmahnya di sini. Yang paling utama adalah cara dakwah Nabi. Jadi Nabi begitu melihat peristiwa yang salah, ini selalu dikatakan, selalu kita dapat di dalam hadis-hadis Nabi. Nabi begitu mendapatkan peristiwa yang salah, Nabi tak sibuk dengan menghukum, Pak. Ini perbuatan kamu ini haram, tidak seperti itu dilakukan oleh Nabi. Sama seperti Ammar bin Yasir, ketika dia dalam sebuah perjalanan, dia junub, lalu air tidak ada. Fatamarrahtu kama yatamarrahu dabbah, lalu aku bergelumanglah terhadap tebu tanah sebagaimana binatang-binatang bergelumang itu tayamum. Aku pikir seperti ini tayamum ini. Lalu begitu sampai berita ke Rasulullah tidak menyibukkan dengan vonis. Tapi yang Rasulullah sampaikan adalah solusinya. Inna yakfika hakadha, cukup seperti ini. Ada lagi sahabat Nabi yang salah salatnya tidak pakai tumaninah.
sejarah itu bisa berulang. Kita harus ingat sejarah itu bisa berulang. Dulu di masa Rasulullah ada seperti itu. Sekarang ada pula di negeri kita seperti itu. Kan viral kemarin di sholat tarawihnya berlomba-lomba makmum dan imam. Berapa menit kemarin? Pergi jadi la ilaha illallah. Temana makmum temana imam. Itu Al-Fatihah itu hitungan detik. Subhanallah. Nah dulu, tapi tak separah itu. Dulu terjadi di masa Rasulullah. Tomakninahnya ada. Lalu Rasulullah yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah bukan Nabi mengatakan ini tidak sah, ini tidak begitu. Lalu Nabi sampaikan, salli, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Salat lagi kamu, ulang lagi, kamu belum salat itu. Diulangi lagi sampai 3 kali. Rasulullah nggak tahu aku lagi salat selain ini caranya. Baru dijelaskan oleh Rasulullah, kalau kamu bertakbir begini, kemudian kamu intiqalnya harus ada tomakninahnya, begini harus ada tomakninahnya, semuanya harus ada tomakninah dan seterusnya. Ya, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari peristiwa Arab Badui dalam pedalaman, Rasulullah mencontohkan bahwa kita jangan sibuk atau retorika kita di dalam berdakwah. Ini kan semua kita akan berdakwah nih Bapak dan Ibu. Semua kita pasti berdakwah, pasti. Seorang ayah jangan berdakwah kepada anaknya. Ibu pun demikian juga. Seorang suami jangan berdakwah kepada istrinya. Istri pun juga akan berdakwah kepada suaminya. Semua kita adalah berdakwah, orang yang mengajak. Maka tengok cara mengajaknya. Nah, ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tak mau sibukkan dengan fonis, tapi mau sibukkan dengan solusinya. Nah, lalu setelah itu Rasulullah suruh disiramkan. Setelah itu Nabi nasihati orang Arab Badui ini akhirnya masuk Islam. Subhanallah, sudah masuk Islam. Orang Badui ini berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dengan Muhammad saja, jangan rahmati selain kami berdua. Ngeri pula dakwah orang pedalaman ini tadi. Subhanallah. Nah, jadi poinnya adalah Rasulullah memerintahkan untuk menyirami air kencing tadi. Nah, jadi inilah dalil bahwa kencingnya laki-laki maupun perempuan tadi, air seninya itu najis. Nah, apabila ada di tubuh kita, ada di dekat-dekat tempat kita sholat, harus kita bersihkan. Kemudian, lalu pembahasan kepada air kencing anak. Ini sudah sering juga kita bahas, mungkin kita ulangi lagi. Air kencing anak yang baru lahir, yang laki-laki, khusus laki-laki, selagi dia belum makan, hanya minum ASI. Dia hanya minum ASI, anak baru lahir tadi, maka kencingnya tadi tidak najis. Rasulullah pernah memangku seorang anak kecil, lalu anak tadi pun kencing, pipis. Rasulullah pun meminta minta air, semangkuk air, lalu Rasulullah hanya memercikannya seperti itu. Jadi kalau itu anak kecil laki-laki, kalau anak kecil perempuan, maka dari berbagai dalil para ulama menyimpulkan beda. Anak kecil perempuan itu air kencingnya najis walaupun belum minum apa-apa. Dibahas kenapa begini begitu. Ada ulama hikmahnya karena sistem metabolisme perempuan itu lebih panas dari laki-laki begini dan begitu. Allah a'lam. Jadi itu perbedaannya antara anak laki-laki, bayi laki-laki dan perempuan. Nah, setelah itu apabila makan anak laki tadi selain dari ASI dia sudah boleh makan yang lain, minum lain, udah najis. Nah, kalau udah najis tak bisa hanya dipercikan, dicuci. Itu najis. Berikutnya yang bernajis ini adalah al-madhi wal wadi. Ini sudah kita bahas kemarin. Mazi dan wadi. Mazi itu cairan pada semua baik laki-laki perempuan yang keluar ketika syahwatnya naik. Ada cairan. Bukan mani, bukan juga air kecil, air seni, bukan. Itu mazi, najis. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ketika Ali bin Abi Thalib meminta sahabatnya untuk menanyakan ke Rasulullah, kuntu rajulan madza'an, aku adalah seorang laki-laki yang sering keluar mazi. Lalu kan tidak mungkin rasanya seorang Ali bertanya kepada ayahnya, mertuanya tentang yang sensitif ini. Ali segan kepada Rasulullah.
mertua posisinya. Lima kali benatihi binti, karena posisi putrinya pada, artinya karena ini mertua. Ini apa seperti itu juga Bapak Ibu ya, antara mertua dengan menantu juga, menantu dengan mertua juga harus ada rasa segan-segan. Contohkan oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali pun minta kepada sahabatnya untuk menanya ke Rasulullah. Lalu jawaban dari Rasulullah SAW, imdah farjaka wa tawadda. Cucilah kemaluanmu dan berwudulah kembali. Artinya kalau disuruh cuci berarti najis, maka masih itu najis. Wa tawadda dan berwudulah. Artinya kalau keluar mazi maka wudu kita batal, maka kita disuruh berwudu ulang. Itu mazi. Sedangkan wadi adalah yang keluar setelah buang air kecil. Setelah buang air kecil, bukan buang air kecil lagi, tiba-tiba ada susulan, air susulan namanya itu. Nah, setelah itu itulah wadi. Allah a'lam. Dua-dua ini najis. Kemudian lagi berikutnya yang najis adalah damul haid, darah haid. Darahnya itu najis. Di sini ada hadis dari Asma bintu Abi Bakar, putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ya Rasulullah ihdana yusibu sawbaha min damil haid kaifa tasna'u? Asma bintu Abu Bakar, putri Abu Bakar bertanya ke Rasulullah, wahai Rasulullah, salah seorang dari kami pakaiannya itu terkena darah haid. Apakah yang harus kita lakukan? Kadang-kadang sudah pun maaf, perempuan sudah pakai pembalut, kadang istilahnya bocor dan seterusnya. Nah, apabila seperti itu kan kena pakaian. Apa yang harus kita lakukan wahai Rasulullah? Faqala tahuttuhu thumma taqrisuhu bil ma' thumma tandahuhu thumma tusalla fihi. Lalu Rasulullah menjawab, dibuang dulu darahnya itu, lalu digosok-gosok lagi, lalu disirami dengan air sambil digosok-gosok lagi, dicuci darahnya. Lalu silakanlah sholat dengan itu tadi. Dibuang kotorannya dulu, darahnya tadi, kalau memang ada nampak sisanya di sana, lalu digosok, dicuci, lalu silakan sholat. Dicuci. Kalau Rasulullah suruh cuci, tak lain hukumnya adalah najis, maka darahnya itu najis. Jadi Bapak dan Ibu, ini kita edukasi putri-putri kita, karena dalam majelis taklim seperti ini rata-rata tak ada remaja muda-mudinya. Kita punya putri, Bapak dan Ibu, edukasi mereka, sampaikan nanti di rumah bagaimana hukum-hukum tentang haid, khususnya putri kita. Berikutnya, ini yang agak ini harus kita perhatikan bersama. Rausuma la yukallahu, kotoran binatang yang tidak dimakan dagingnya. Ada binatang-binatang yang tak boleh dimakan dagingnya, kan banyak itu. Kucing, apalagi yang anjing. Itu yang di sekitar kita, Pak. Di hutan sana lebih banyak lagi. Kan banyak binatang yang tak boleh dimakan dagingnya. Ada kotorannya. Bagaimana hukumnya? Abdullah bin Mas'ud qala arada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatabarraz faqala iti bi thalathati ahjar wajadtu lahu hajaraini wa rawsah himar fa amsaka al-hajaraini wa taraha rawsah wa qala hiya rijsun. Suatu hari dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin buang air besar. Lalu Rasulullah pun bersabda, berikan kepadaku 3 buah batu. 3 buah batu, berarti Nabi akan melakukan istijmar, bukan istinja. Jadi keterbatasan air atau yang lain. Jadi Nabi istijmar minta 3 buah batu. Lalu Abdullah bin Mas'ud bercerita, yang kudapati cuma 2 batu. 2 cuma yang kudapati. Lalu ada satu lagi kotoran keledai sudah mengeras. Ini sudah mengeras. Barangkali ini bisa juga nih. Diambil sama Abdullah bin Mas'ud, diberikan ke Rasulullah. Lalu Rasulullah mengambil 2 buah batu tadi dan membuang kotoran keledai tadi. Dibuang. Dan Rasulullah pun bersabda, hiya rijsun. Kotoran keledai tadi adalah najis.
Jadi kan judulnya adalah kotoran hewan yang tak boleh dimakan dagingnya. Kalau yang boleh dimakan, bagaimana? Ini kan jadi pemahaman terbaliknya. Kalau dalam istilah usul fikih namanya mafhum mukhalafah. Bagaimana dengan makanan dengan binatang yang boleh dimakan dagingnya? Jadi Bapak dan Ibu di belakang Allah, kita kembali ke awal yang kita sampaikan bahwa yang namanya hukum dasarnya adalah dalil. Dasarnya adalah dalil. Jijik atau enggak itu kesampingan. Masuk akal atau tidak kesampingan. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqula sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya perkataan orang-orang mukmin, ini siapa saja yang mau masuk kategori orang-orang beriman. Sesungguhnya kata Allah, perkataan orang-orang yang beriman itu apabila dia diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, ini firman Allah, ini firman Rasul, diajak kita yang ingin jadi orang mukmin tadi diajak untuk mengikuti Allah dan Rasulnya agar berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, lalu perkataan dia tadi adalah sami'na wa ata'na. Itulah orang-orang yang beruntung. Jadi di sini ada identitas orang beriman. Identitas orang beriman adalah apabila ada perkataan Allah, ada perkataan Rasulullah, maka yang dia katakan adalah sami'na wa ata'na. Bukan dia bantah dan ini dan itu. Oh, ini tak masuk akal Ustaz. La ilaha illallah. Kita sering sampaikan bahwa syariat Islam itu bukan tak masuk akal, Bapak dan Ibu, tetapi tak terjangkau oleh akal. Hari ini kita katakan kalau dulu di masa Rasulullah banyak hal yang tidak masuk akal di masa Rasulullah, tapi sekarang mulai terbukti satu persatu karena janji Allah, wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Sungguh kalian akan mengetahui kebenaran berita yang dibawa oleh Muhammad ini ba'da hin, setelah ini nanti beberapa saat. Jadi Allah akan buktikan nanti. Kapan Allah buktikan? Nanti. Maka ketika kita katakan tak masuk akal, Allah selalu sampaikan afala ta'qilun, tidak akan berakal. Nanti kalau masalah akal katakan tak masuk akal, nanti akan Allah buktikan. Jadi Bapak dan Ibu di belakang Allah Subhanahu wa taala, kita kembali tentang kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya. Rupanya ada peristiwa suatu hari ada sekelompok kaum muslimin sampai ke Madinah. Begitu sampai ke Madinah, mereka pun terkena demam, sakit, banyak yang sakit. Lalu Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk mengobati orang-orang yang datang tadi dengan dua hal, dengan susu ibil, susu onta, dan air kencing onta. Lalu air kencing onta tadi, kemudian susu onta diminumkan kepada orang-orang yang sakit tadi, jadi obat. Nah, ini bukan obat. Lalu para ulama pun disinilah dikupasnya, karena dasar hukum adalah hadis, dasar hukum adalah Al-Quran, legal standingnya, regulasinya ini ada dibahas oleh para ulama. Kiaskanlah kepada yang lain, berarti kalaulah Nabi bolehkan untuk diminum berarti tidak najis. Tidak najis. Berarti yang lain-lain ini pun demikian juga. Binatang-binatang yang boleh dimakan dagingnya tidak najis. Nah, Ibu dan Bapak, yang ada dalilnya adalah minum kencing onta. Jangan kencing kambing, nanti Ibu cari. Itu Allah alam, saya ada dalilnya itu enggak. Jadi kita harus pelan-pelan ya, memahami dalil ini. Satu. Yang kedua, ketika dikatakan hukumnya tadi tidak najis, bukan artinya semua yang tidak najis itu harus dibawa sholat. Terkadang kita sering pula cari gara-gara.
untuk mencari perdebatan. Kita tahu seperti itu, hukumnya dibawa. Bapak dan Ibu, kita di kulkas ada susu, ada apel, ada buah-buahan. Ke masjid kita bawa atau taruh dalam saku semuanya? Enggak. Jadi artinya begitu ada yang menurut kita itu kotoran, kita agak jijik, ya udah kita bersihkan saja. Itu. Tetapi secara hukumnya ternyata seperti inilah hukumnya. Bahwa kotoran binatang yang boleh dimakan dagingnya itu tidak bernajis. Allah a'lam. Tentunya dalam masalah fikih ada pula yang membantahnya. Tetapi Bapak dan Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil-dalil yang sahih tadi yang dikupas oleh para ulama, sebagian besar atau mayoritas ulama seperti itulah hukumnya. Nah, ketika hukumnya tidak najis, bukan artinya nanti itu pula dibawa ke masjid. Ibu bapak dan bawa itu semua itu tidak. Jadi jangan sampai itu menjadi permasalahan seperti ini, Bu dan Bapak. Ini banyak terjadi di kaum muslimin. Di dalam sholat, gerakan di dalam sholat itu, bergerak di dalam sholat itu, pada dasarnya apa, Ibu dan Bapak? Pada dasarnya tidak dilarang, karena tidak ada panduannya. Tetapi bila ada hal yang penting ini judulnya, maka dibolehkan. Ingat judulnya dibolehkan. Itu dibolehkan. Maka sehingga kita dapati dalil-dalilnya itu banyak. Rasulullah ketika mau sholat ada kaki Aisyah. Ketika mau sujud ada kaki Aisyah. Diangkat oleh Nabi. Nabi enggak sujud di kaki Aisyah. Jadi Bapak Ibu nanti begitu mau sujud tiba-tiba ada sesuatu di tempat sujud itu, Masya Allah, ujian dari Allah. Jangan. Nah, kemudian ada sahabat Nabi, kemudian di perang lalu melaksanakan sholat, namanya itu sholat khauf. Ketika dalam sholat banyak gerakannya, Kemudian Nabi ketika sholat dapat wahyu bahwa di sendal Nabi ada kotoran. Nabi pun ambil sendalnya dibuang ketika sholat. Jadi gerakan di dalam sholat itu ketika ada yang penting ini, maka itu dibolehkan. Nah, kebanyakan kita ini kadang mengambil sesuatu menjadi lelucon. Gerak dalam sholat itu boleh. Begitu takbir Allahu Akbar, begini tangannya. Ada lagi yang hebat lagi, ambilnya lagi, ya wangi, parfum. Dia udah Allahu Akbar tadi, kan jadi seperti main-main. Jadi itu tak dibenarkan, Ibu dan Bapak. Nah, kita ketika memperoleh hukum tadi harus kita ingat dan jangan sampai menjadi permainan di sana. Kita harus hati-hati di sana. Saya pernah dapati ada seorang saudara kita sampai kajiannya bahwa aurat laki-laki itu adalah baina surah wa rukbah, antara pusat dengan lutut. Tiba-tiba di rumahnya dipakainya lah, dia mau sholat pakai sarung, pas di atas pusat di bawah lutut, di atas pakai baju dan pakai apa sholat. Semua kawan-kawan di kos nengok. Lalu tanya kenapa dia memang seperti itu, nantang kami dia terus supaya berdebat sama kami. Ini kawan-kawan kos yang bercerita, ya Allah. Jadi Ibu dan Bapak, ini kita harus hati-hati ya tentang syariat Allah. Wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab. Seandainya kalian tanya mereka, niscaya jawaban mereka, kami hanya bercanda dan main-main. Qul, katakanlah wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Apakah kalian terhadap Allah dan ayat-ayatnya kalian mengejek-ejek, mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta maaf. Tidak usah kalian minta ampun karena kalian kafir kepada Allah. Jadi benar-benar ini teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala bahwa syariat Allah itu bukan lelucon yang bisa kita main-mainkan jadi candaan. Maka para ulama itu sangat marah kalau ada yang bercanda-canda dengan syariat. Jadi Bapak dan Ibu, kembali ke hukum. Nah, seperti inilah hukumnya pada dasarnya, bahwa binatang kotoran yang tidak boleh dimakan tadi hukumnya najis, sedangkan yang boleh dimakan tadi hukumnya tidak bernajis. Mungkin juga ada ulama yang menyelisihinya, tapi mayoritas ulama seperti ini pendapatnya. Kemudian lagi yang ke-7, berapa kita makan? Sebetulnya 10 menit lagi. Yang kedua adalah lu'abul kalbi. Ini banyak pula di tengah kita. Air liur anjing.
mencuci bapak 7 kali. Mencuci baju bapak itu nggak perlu 7 kali bapak. Jadi jangan sampai seperti itu. Tapi kalau yang untuk anjing ini, yang kena jilatan dari anjing tadi, itu 7 kali. Idza walal kalbu idza ina'a ahadikum faghsilhu sab'an lahu nabi turab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukhari Muslim. Apabila barang-barang kalian dijilati oleh anjing, maka cucilah 7 kali. Yang pertamanya dengan tanah. Dalam riwayat lain salah satunya. Boleh yang pertama, boleh salah satunya. Jadi di mana ayat Isra itu 7 kali cuci. Nah, inilah menandakan bahwa air liur anjing hukumnya najis. Jadi Bapak dan Ibu, ini perlu kita pahami juga. Ya, kalau sudah ini najisnya sangat berat, berarti ini barang tidak main-main. Ini tentu ada hukum lain nih. Ternyata memang benar. Suatu hari Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril tak masuk ke rumah Rasulullah. Rasulullah pun bertanya, apa tak masuk? Lalu disampaikan oleh malaikat Jibril bahwasanya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di rumahnya ada surah, ada gambar, dipajang gambarnya lukisan makhluk hidup. Yang kedua ada anjing. Jadi malaikat tidak masuk. Tapi ingat Bapak dan Ibu, ini malaikat rahmat, bukan malaikat maut. Malaikat maut tetapnya masuk Pak. Kalau sampai masuk malaikat maut. Tapi malaikat rahmat masuk. Termasuk Jibril tadi tidak masuk. Nah, jadi poin kita yang kita spesifik pembahasannya adalah tentang anjing tadi. Di tengah kita banyak kaum muslimin yang memelihara anjing. Nah, di dalam riwayat lain redaksinya berbeda. Rasulullah menyampaikan yang usul Adam kulla yaumin qiratun, setiap hari dari anak manusia ini, dari anak cucu dari kita semua ini, setiap hari amalan pahala dia dipotong qiratani, 2 gunung Uhud. Dalam riwayat lain qiratun, 1 gunung Uhud, pahalanya dipangkas, dihanguskan oleh Allah. Kenapa? Karena ada anjing di rumahnya. Kita mencari pahala 2 gunung Uhud tadi. Kalau ada orang meninggal, udah cari dapat tadi pahala 2 gunung Uhud, besok paginya hilang gunung Uhud tadi. Kenapa? Ada anjing di rumahnya. Lalu apakah secara umum? Sampaikan lagi oleh Rasulullah, spesifik lagi, kecuali anjing yang pertama adalah mukallibin, itu anjing untuk berburu. Yang kedua adalah anjing yang digunakan untuk menggembala, berarti tak masuk kategori anjing untuk peliharaan. Nah, solusi terbaiknya Bapak dan Ibu kita kumpulkan dari para ulama ini seperti itu. Ini dalil kita kumpulkan. Bagaimana sikap kita? Sikap kita Bapak dan Ibu ini kan tadi kan ada celah diberi oleh Rasulullah bahwa anjing untuk berburu, anjing untuk menggembala. Tapi yang satu lagi tadi, apabila dijilatnya ke barang-barang kita, akan terjadi, berarti anjing kan bukan hanya piring aja dijilatnya, tentu yang lain-lain semuanya di tubuhnya sendiri, lalu terkena sana dan sini. Nah, Bapak dan Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, kan para ulama mengarahkan kita untuk cerdas. Ya, kita harus spesifik, kita kaji. Maka solusinya adalah, kalaupun kita memiliki anjing untuk menggembala atau anjing untuk berburu, maka letakkanlah agak jauh dari rumah, atau di tempat tersendiri. Ustaz, nanti ada jemaah bertanya, Ustaz, nanti dicuri orang, Ustaz. Lalu saya bilang, Pak, binatang buruan aja digigitnya, apalagi mencuri. Jadi jangan kita khawatir mencuri orang, tentu kita tahu nantinya. Ini Bapak dan Ibu dimana Allah Subhanahu wa taala, kembali ke pembahasan bahwa anjing hidupnya najis. Maka kita harus perhatikan, dan najisnya sangat berat. Kemudian lagi berikutnya adalah lahmul khinzir. Lahmul khinzir, daging babi. Ya, Bapak dan Ibu, ada pembahasan ulama yang agak spesifik lagi. Ada yang mengatakan, lalu tulangnya bagaimana, rambutnya bagaimana. Terjadi perselisihan di tengah-tengah ulama. Namun Bapak dan Ibu, kalau saya pribadi condong kepada pembahasan bahwa ketika Allah berbicara tentang haram dan Allah spesifikkan barangnya, ini kan yang dilarang tadi diharamkan oleh Allah adalah dagingnya.
Artinya semua dari bagian tubuh binatang ini punya najis dan haram. Tetapi yang paling mengerikannya adalah itu yang Allah sampaikan tadi. Seperti anjing tadi, semuanya itu tadi haram, tetapi yang paling mengerikannya adalah air liurnya. Babi tadi pun seperti itu juga, dan Allah spesifikkan dagingnya, maka dagingnya yang paling mengerikan. Jadi Bapak dan Ibu, daging babi tadi najis. Apabila terkena kita tersentuh maka bersucilah kita. Kemudian lagi yang berikutnya adalah al-maitah, bangkai. Maka bangkai itu adalah, arti bangkai adalah yang mati tanpa disembelih. Yang mati tanpa disembelih. Ayam halal tapi bisa menjadi bangkai kalau dia matinya tidak disembelih. Maka di awal-awal masuk Islam dulu, para sahabat Nabi ditanya sama orang di Syam, di Habasyah, ketika hijrah di Habasyah, ditanya apa aliran yang kalau bawa ini. Salah satu disampaikan adalah dulunya kami makan bangkai, lalu Nabi Muhammad SAW mengajak kami untuk memakan makanan yang halal. Ini bangkai. Nah, jadi bangkai tadi hukumnya najis. Insyaallah. Idza dabagha al-ihab faqad tahara. Idza dubiga al-ihab faqad tahara. Apabila kulit bangkai tadi yang mati tadi disamak istilah kita, maka menjadi suci. Kok disamak? Nanti dia najis. Itu poinnya. Kok disamak? Berarti dia najis. Tetapi setelah dia disamak maka dia menjadi suci. Nah, hati-hati Bapak dan Ibu. Ketika bangkai tadi kita berikan kepada yang halal, maka yang halal tadi menjadi jalalah. Jadi sering terjadi apalagi pengusaha ayam, pengusaha ikan lele dan seterusnya. Kita berbicara hukum nih Bapak dan Ibu. Banyak ada kepada jemaah bertanya, Ustaz, ada namanya ayam tiren. Tiren itu mati kemarin. Itu harganya 3.000 sekilo, Ustaz. Ini jemaah dari Medan kemarin telepon. Harganya 3.000 sekilo, Ustaz, murah. Untuk apa itu? Yang pertama jual beli bangkai itu tidak jadi permasalahan. Yang kedua, Ustaz, diberi makan ke ikan lele, Ustaz. Nah, Bapak, berarti ini tadi bangkai itu najis dan haram dimakan. Lalu diberikan ke yang halal, maka yang halal tadi menjadi jalalah namanya. Menjadi jalalah. Jadi ikan lele tadi hukumnya haram, tapi haramnya tidak permanen. Haramnya sementara. Maka ikan lele tadi haruslah dikarantina, yuhbas, dikarantina, bukan dikarantina dimasuk penjara, bukan. Maksudnya dibiarkan di kolam itu, diberi makan yang halal selama apa, Ustaz? Itu kembali lagi para ulama tak menemukan dalil batasannya kan. Maka kita bisa memprediksinya. Ini kapan bisa kita merasa aman dagingnya tadi? Boleh jadi sebulan. Ada kelele lebih gawat lagi Pak. Ada. Jadi ada seorang, mungkin kebiasaan orang-orang di desa, septic tanknya diisi dengan ikan lele. Kenapa? Karena tak ada alat sedot septic tank di kampung, jadi diisinya lah ikan lele. Suatu hari udah 20 tahun lah itu septic tank. Datang curi Pak, masuklah ke rumah orang kita nih, bapaknya jadi masuk. Begitu keluar, dia memanjat dari loteng juga. Begitu keluar, melompat dia pas di atas septic tanknya. Septic tank sudah berusia 20 tahun. Pecah kata septic tank. Jadi bagaimana nasib pencuri ini Allah, itu bukan bahasa kita. Jadi pembahasannya di samping septic tank ada kolam. Kolam ini nggak ada ikannya pada awalnya. Jadi begitu dipanen, tiba-tiba ingin nguras lah, dikuras air kolam tadi, ingin ngambil bocek-bocek apa namanya jenis ikan-ikan kecil-kecil saja. Begitu dikuras, dapat ikan lele 2 peti. Dari mana ikan lelenya? Baru tengok-tengok, ini lele simpanan di tanah ini, besar luar biasa. Nah kalau kondisi seperti ini sama Bapak-Bapak, termasuk janda. Maka kita harus karantina dulu. Jadi kalau ada seperti ini di karantina selama apa Ustaz? Selama kita yakini bisa bersih dia kembali dari kotoran-kotoran yang haram tadi, baru dijual. Jangan langsung dijual. Alhamdulillah
diperintahkan memberikan mengkontaminasi saudara kita, memberikan yang haram. Hati-hati, hati-hati, harta kita tak berkah nanti di situ. Ayat pun demikian juga. Ayam ini harusnya halal. Ada kejadian di beberapa ibu bahwa ayam tadi karena tak dikasih makan, udah lama tak dikasih makan, dia punya anak kecil. Anak kecil ini yang biasanya buang air, kadang di halaman rumahnya. Jadi di halaman rumahnya anak itu buang air kecil, datang ayam, maaf di patuknya itu kotoran anak tadi, dimakannya kotoran anak tadi. Maka ayam tadi pun menjadi jalalah. Jadi semua binatang yang halal kalau dia makan yang haram, dia pun menjadi jalalah. Haram pula untuk dimakan, tetapi tidak permanen sampai dia dikarantina. Kita kembali ke poinnya bahwa bangkai adalah najis. Maka apabila kita mencolek bangkai tadi, maka kita pun harus cuci tangan dan seterusnya. Kecuali, ada kecualinya, bangkai yang tidak ada darah, seperti bangkai lalat, serangga-serangga. Yang kedua, bangkai ikan, sama. Maka ikan itu tidak suci, tidak najis, dia suci. Makan boleh dimakan. Tahuru ma'u al-hillu maitatuhu, kata Rasulullah. Suci airnya dan halal bangkainya. Bangkainya, ingat apa? Bangkai yang di laut, bukan yang dari laut. Afwan, kembali. Bangkai yang dari laut, bukan yang di laut. Maksudnya yang dari laut itu berarti dari laut, dari dalam laut. Kalau yang di laut, yang ada di laut belum pasti Pak. Saya kan orang Medan asli, kemarin terjadi tiba-tiba banyaklah di laut di Medan kemarin itu bangkai babi. Berarti ada bangkai di laut. Jadi bangkai di laut itu tak semuanya sudah tengok. Ini kadang orang salah paham. Kemarin kajian masjid dakwah bangkai di laut punya halal. Nemu dia bangkai babi. Kok bisa ke laut itu? Kemarin ada mereka yang ternak babi, lalu kena virus babinya mati, tidak mau dia kuburnya, dibuangnya ke sungai. Begitu surut air itu, jadi bawa sama air laut tadi, ditarik aja, terbawalah daging apa tadi babi tadi ke tengah laut sana. Kan ada bangkai di laut. Jadi tak semua bangkai di laut, tetapi bangkai yang dari laut, maksudnya yang ada, ya sumbernya dari laut, bangkai ikan apapun tadi. Dan kemudian tentunya tidak mengandung mudarat. Allah Ta'ala alam. Jadi itulah hal-hal yang bernajis yang terkait bangkai tadi, kecuali bangkai ikan dan bangkai yang binatang yang tidak memiliki darah. Bahkan di sini ada hadis Nabi sudah sering kita dengar, "Idza waqa'a dzabab fi ina'i ahadikum falyamishu kullahu aw liyatrahu fa inna fi ahadi janahihi da'un wa fi da'an wa fil akhar shifaan." Apabila masuk lalat di dalam minuman kalian, bejana kalian, maka dimasukkan, dicelupkan lalu dibuangkan lagi. Nah, karena salah satu dari sayap lalat tadi mengandung racun dan sebelahnya lagi mengandung penawan. Jadi Bapak dan Ibu, kan tak masuk akal, tak masuk akal di masa Rasulullah. Sekarang baru Allah buktikan, terbukti sekarang. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah pembahasan kita tentang hukum-hukum sesuatu yang bernajis dalam perspektif Islam dan bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah, dari Al-Quran dan Hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan hadza sallallahu Muhammad subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.